pada episode sebelumnya, yang menceritakan bagaimana Tiongkok secara mengejutkan mampu memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap Jepang. Kejadian ini secara tidak langsung membuka mata dunia. Untuk itu, yang belum paham jalan ceritanya bisa menonton part 1 dan part 2-nya terlebih dahulu. Setelah melihat betapa besarnya keinginan Jepang untuk menguasai Tiongkok, berbagai negara barat akhirnya mulai menyadari bahwa koloninya di Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alam tidak lama lagi juga akan menjadi target Jepang. Jepang dalam militernya tentu membutuhkan berbagai sumber daya alam seperti minyak, biji besi, karet, dan lain-lain untuk keperluan militernya. Dan beruntungnya, sumber daya alam tersebut sangat melimpah di wilayah Asia Tenggara. Ketakutan negara-negara Eropa menjadi kenyataan pada musim panas tahun 1940. Pada tanggal 8 Desember 1941, sehari setelah penyerangan Pearl Harbor, Presiden Franklin Delano Roosevelt dari Amerika
1942. Abdacom dipimpin oleh Marsekal Inggris yang bernama Sir Archibald Wavell. Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing. Amerika bersikeras bahwa Filipina adalah daerah yang paling penting untuk dilindungi, dan Inggris berpikir bahwa Malaya dan Singapura merupakan wilayah yang paling penting. Belanda tak lain berpikir Hindia Belanda. Sedangkan Australia berpikir bahwa yang terpenting adalah bagaimana Jepang tidak bisa menginvasi Australia. Dengan ini, Australia menginginkan pertahanan yang lebih kuat di bagian timur Asia Tenggara. 15 Februari 1942, Jenderal Inggris Arthur Percival menyerah kepada Jenderal Yamashita. Hal ini berarti Inggris sudah kehilangan Singapura dan Malaya. Ini juga merupakan kabar buruk bagi Abda, karena Sumatera yang kaya akan minyak sudah ada di depan mata Jepang. Para sekutu sadar bahwa Jepang mengincar persediaan yang berada di Hindia Belanda, terlebih karena mereka sedang krisis bahan bakar. Maka, jika sampai Sumatera jatuh, mereka akan melakukan taktik bumi hangus. Hal ini membuat landasan terbang Pangkalan Benteng menjadi target utama dalam operasi Jepang demi melakukan transportasi perbekalan. Pada pertengahan Februari, Jepang sudah mendekati Palembang dan Pelaju. Maka dari itu, seperti yang sudah direncanakan, taktik bumi hangus pun dilaksanakan. Jatuhnya Sumatera membuat Belanda panik karena Batavia yang berada di Pulau Jawa sudah ada di depan mata Jepang dan akan menjadi target berikutnya. Meski demikian, Jepang tidak menyerang Pulau Jawa secara langsung. Mereka memfokuskan peperangan di daerah timur. Jika Jepang berhasil mengamankan daerah timur, pemerintahan Hindia Belanda dapat terisolasi dari sekutunya, terutama Australia, dan semakin membuat tekanan kepada Belanda untuk menyerah. Maka tanggal 17 Februari, Timur-Timur diserang oleh Jepang. Dan 2 hari kemudian, yakni pada tanggal 19 Februari, Jepang menghajar kota Darwin di Australia, yang merupakan pelabuhan Australia serta mendarat di Bali pada hari yang sama. Pada malam tanggal 19, lapangan terbang Denpasar telah jatuh, dan peperangan di Nusa Tenggara akhirnya berakhir dengan menyerahnya Belanda di Kupang pada 23 Februari 1942. Dengan ini, maka Belanda secara efektif sudah terisolasi dari sekutu-sekutu lainnya, dan mereka pun telah menyadari bahwa daerah yang pernah diklaim oleh Gubernur Jenderal De Jong sudah menjadi milik Belanda selama hampir dari 3,5 abad ini, tidak lama lagi akan jatuh ke tangan Jepang. Sekutu lain seperti Amerika Serikat sudah kehilangan harapan untuk membantu Belanda dan lebih fokus untuk menjarah apa yang ada sebelum Jawa dikuasai oleh Jepang. Salah satunya seperti timah yang dibawa ke Sri Lanka oleh kapal barang Collingsworth atas suruhan Laksamana Glasford. Pada tanggal 19 Februari, sekutu menarik diri dari Hindia Belanda, dan Belanda diberikan otoritas penuh atas operasi pertahanan. Kelihatannya mungkin baik, karena Belanda mendapatkan kekuatan penuh atas kontrol Hindia Belanda. Namun sebenarnya ini sama saja bahwa sekutu meninggalkan Belanda untuk berjuang sendiri.
tentara Jepang di Asia sama seperti Jerman di Eropa yang terlihat tak terkalahkan. Letjen Jonathan Wainwright menyerahkan Filipina kepada Jepang, sedangkan Jenderal MacArthur yang terkenal kabur ke Australia, karena sekarang hanya Australia yang menjadi tempat pengungsian bagi pemimpin komandan sekutu. Kekuatan Jepang yang sangat superior di Asia Tenggara tidak semata membuat sekutu kehilangan akal. Perang yang sementara telah dimenangkan oleh Jepang, menimbulkan suatu titik balik dari panggung teater Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.